Untuk bahan utamanya yaitu mangga. Di sini saya mempunyai 2 buah mangga. Sudah saya kupas, kemudian saya cuci bersih. Kita ambil 1 mangga, kemudian kita akan potong-potong. Kemudian ini mangga yang kedua, saya potong-potong besar seperti ini saja. Kemudian selanjutnya adalah siapkan blender, tuangkan mangga ke dalam blender. Kemudian selanjutnya yaitu tambahkan kurang lebih 300 gram gula pasir, 1 saset bubuk agar-agar, dan juga 1 saset bubuk agar-agar Nutrijel mangga. Kemudian tambahkan kurang lebih 500 ml susu cair. Semua bahan ini akan kita blender. Nah, inilah hasilnya setelah di blender. Siapkan sebuah wadah, kemudian tuangkan semua bahan yang tadi kita blender ke dalam panci seperti ini. Selanjutnya itu tambahkan kurang lebih 1 liter susu cair kembali. Kita akan masak di atas api. Masak menggunakan api cenderung kecil saja ya teman-teman. Kemudian kita akan aduk-aduk. Untuk bahan-bahannya dan juga takarannya supaya lebih lengkapnya dan lebih jelasnya nanti saya akan tuliskan di deskripsi box. Kemudian kita lanjut aduk-aduk kembali, aduk-aduk sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih barulah kita matikan kompornya. Siapkan beberapa cup atau twin walls seperti ini. Kemudian kita akan tuangkan puding mangga ke dalam cupnya. Tuangkan hanya setengah bagian saja ya teman-teman. Karena setengah bagian di atasnya nanti akan kita tambahkan puding lapisan yang kedua. Kita akan buang beberapa gelembung udara yang terdapat pada puding. Kemudian sambil menunggu pudingnya set, siapkan sebuah wadah. Kemudian tuangkan kurang lebih 200 gram gula pasir dan juga sejumput garam. Tambahkan kurang lebih 700 ml susu cair, 1 saset agar-agar bubuk, kemudian kita akan aduk-aduk merata. Masak di atas kompor, masak menggunakan api cenderung kecil. Masak sampai mendidih, kemudian setelah mendidih, barulah kita akan matikan kompornya. Untuk puding mangganya sudah setengah set, tidak terlalu keras ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kita akan tuangkan potongan mangga. Untuk membuat puding mangga ini pastikan kita memilih mangga yang manis. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tuangkan puding susunya, tuangkan pelan-pelan saja. Kemudian setelah semua cup terisi dengan puding susunya, barulah kita akan tunggu sampai set, bisa dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Nah, inilah hasilnya teman-teman, puding mangga susunya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Puding mangga susu ini cocok banget disajikan pada saat ada kerabat atau keluarga yang berkunjung ke rumah. Siapkan sebuah wadah, kemudian tuangkan kurang lebih 400 gram gula pasir,
Selanjutnya adalah tuangkan 2 saset Nutrijel melon. Ini sasetnya yang kecil aja ya teman-teman. Kemudian kita akan aduk-aduk. Tambahkan kurang lebih 1 liter air. Selanjutnya masak di atas kompor. Masak menggunakan api cenderung kecil saja. Jangan lupa untuk selalu terus diaduk-aduk agar tidak ada bahan yang bergerindil. Masak hingga air mendidih, kemudian setelah air mendidih, barulah bisa kita matikan kompornya. Kemudian selanjutnya siapkan beberapa cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan bunga mawar. Kemudian tuangkan puding melonnya ke cetakan. Karena cetakannya kurang, saya tambahkan beberapa cetakan lagi. Kemudian kita lanjut, tuangkan semua puding melon hingga selesai. Kemudian setelah itu kita diamkan dan tunggu hingga set. Selanjutnya, siapkan sebuah wadah, kemudian tuangkan puding rasa vanila susu. Kemudian tambahkan kurang lebih 600 ml air. Lalu kita akan masak di atas kompor. Masak menggunakan api cenderung kecil. Jangan lupa untuk selalu diaduk-aduk agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah mendidih, barulah kita bisa matikan kompornya. Siapkan beberapa twin wall atau cup, kemudian tuangkan puding susunya. Tuangkan hanya setengah bagian saja ya teman-teman. Setelah semua puding susu kita tuangkan, selanjutnya adalah diamkan dan tunggu hingga set. Sambil menunggu puding melon dan juga puding susu vanilanya set, selanjutnya adalah siapkan sebuah wadah, kemudian tuangkan 200 gram gula pasir dan 1 saset agar-agar plain. Kemudian tambahkan 900 ml air. Aduk-aduk merata. Masak di atas kompor, masak menggunakan api cenderung kecil saja. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk ya teman-teman agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian setelah mendidih barulah bisa kita matikan kompornya. Puding susu dan puding melonnya udah set. Sebelumnya saya udah cuci tangan. Selanjutnya lepaskan puding melon dari cetakan, kemudian taruh di atas puding susunya. Agar lebih jelas bahan dan takarannya nanti saya akan tuliskan di deskripsi box ya. Kemudian setelah semuanya siap, barulah terakhir kita tuangkan puding original atau rasa plain. Kemudian tuangkan ke semua cupnya. Setelah selesai, barulah kita tunggu sampai set atau bisa dimasukkan ke lemari pendingin. Nah, inilah hasilnya, puding susu melonnya udah jadi. Ini tadi saya masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 30 menit saja. Hasilnya benar-benar cantik sekali. Saya akan ambil satu ya teman-teman, akan saya cobain gimana rasanya. Ini benar-benar kenyal banget ya. Rasanya enak banget ya teman-teman, perpaduan dari susu dan juga melonnya itu berasa banget. Ini benar-benar wajib dicoba di rumah.
Dijamin rasanya tidak mengecewakan dan juga dengan tampilannya yang sangat cantik dan juga menarik. Puding ini bisa untuk sajian pada saat hari Natal nanti atau bisa juga untuk ide jualan. Untuk harganya sendiri sesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah teman-teman masing-masing ya. Pertama-tama siapkan sebuah wadah, kemudian tuangkan kurang lebih 200 gram gula pasir. Tuangkan 2 saset Nutrijel rasa kelapa muda. Kemudian tambahkan kurang lebih 1500 ml air. Kemudian aduk-aduk merata. Lalu masak di atas kompor. Masak menggunakan api cenderung kecil saja ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah mendidih, barulah bisa kita matikan kompornya. Siapkan sebuah wadah, kemudian tuangkan puding kelapa mudanya. Kita akan diamkan dan tunggu hingga set. Sambil menunggu puding kelapa mudanya set, tuangkan 1 bungkus biji selasi. Di sini takaran biji selasinya kurang lebih hanya 5 gram saja. Tambahkan menggunakan air hangat kurang lebih 50 ml. Kemudian kita akan aduk-aduk dan diamkan dulu. Kemudian siapkan sebuah wadah. Selanjutnya tuangkan kurang lebih 400 gram gula pasir, 2 bungkus Nutrijel rasa melon, 1/4 sendok teh garam. Kemudian tambahkan kurang lebih 1800 ml air. Aduk-aduk merata. Selanjutnya adalah kita akan masak puding melonnya di atas kompor. Masak menggunakan api cenderung kecil saja sambil terus diaduk. Kemudian setelah mendidih, barulah kita bisa matikan kompornya. Nutrijel kelapa mudanya udah set. Sisir menggunakan krokan seperti ini, atau kalau mempunyai alat krokan yang khusus kelapa muda itu akan lebih bagus ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut sisir untuk Nutrijel kelapa mudanya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu. Siapkan beberapa cup atau tin wall. Kemudian kita akan tuangkan Nutrijel kelapa muda yang tadi sudah kita sisir. Kemudian selanjutnya tuangkan biji selasihnya. Untuk takaran biji selasihnya sendiri kurang lebih setengah sendok teh saja. Nah, kira-kira semuanya sudah siap, barulah terakhir kita akan tuangkan puding Nutrijel melon. Untuk bahan-bahan dan juga takarannya supaya lebih jelasnya, nanti saya akan tuliskan di deskripsi box ya. Kita akan lanjut tuangkan kembali. Tuangkan hingga puding melonnya habis atau semua cupnya terisi. Kemudian jangan lupa kita akan aduk-aduk. Ini bertujuan agar biji selasinya tidak menggumpal ya teman-teman. Oke, kita akan diamkan dan tunggu hingga set. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Puding melon kelapa muda biji selasihnya udah siap. Ini tadi saya diamkan di lemari pendingin kurang lebih 30 menit.
Nah, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Ini saya akan ambil satu, saya akan cobain gimana rasanya. Rasanya enak banget teman-teman. Perpaduan antara kelapa muda dan juga puding melonnya pas banget. Manisnya pas. Pokoknya ini harus dicoba di rumah ya. Pertama-tama siapkan sebuah wadah, kemudian tuangkan kurang lebih 300 gram gula pasir. Kemudian tuangkan 2 saset Nutrijel kelapa muda. Tambahkan 1500 ml air. Kemudian aduk-aduk merata. Selanjutnya kita akan masak di atas kompor. Masak menggunakan api cenderung kecil saja sambil terus diaduk-aduk. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih barulah kita bisa matikan kompornya. Tuangkan puding kelapa mudanya di sebuah wadah, kemudian kita akan tunggu hingga dingin atau hingga set. Sebanyak 5 gram biji selasi, tuangkan ke sebuah wadah, kemudian tambahkan menggunakan air hangat sebanyak 50 ml. Aduk-aduk biji selasi, kemudian kita akan diamkan terlebih dahulu. Puding kelapa mudanya udah set, selanjutnya saya akan sisir menggunakan kerokan. Saya menggunakan kerokan buah seperti ini saja ya teman-teman. Alangkah baiknya menggunakan kerokan khusus untuk kelapa. Sisir kembali puding kelapa mudanya hingga habis. Untuk tahap selanjutnya yaitu siapkan kembali sebuah wadah, kemudian tuangkan 400 gram gula pasir dan juga 2 saset Nutrijel rasa stroberi, kemudian tambahkan kurang lebih 1800 ml air. Tambahkan 2 tetes pewarna makanan rasa stroberi agar tampilannya lebih cantik ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan masak di atas kompor. Masak menggunakan api cenderung kecil saja, sambil terus diaduk-aduk agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah mendidih, kemudian barulah kita bisa matikan kompornya. Nah, inilah puding kelapa muda yang tadi udah kita sisir. Kemudian siapkan beberapa cup atau tin wall. Tuangkan puding kelapa mudanya ke setiap cupnya. Untuk banyaknya sendiri bisa disesuaikan dengan ukuran cupnya. Kemudian tambahkan biji selasihnya. Untuk biji selasihnya sendiri saya tambahkan kurang lebih setengah sendok teh saja. Setelah semua cupnya terisi dengan puding kelapa muda dan juga selasih, selanjutnya yaitu tuangkan puding rasa stroberinya. Tuangkan hingga cup atau tin wallnya penuh ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya bahan dan juga takarannya nanti saya akan tuliskan di deskripsi box ya. Kemudian selanjutnya jangan lupa kita akan aduk-aduk dulu. Ini bertujuan agar biji selasihnya tidak menggumpal ya teman-teman. Diamkan puding hingga set atau hingga dingin. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Puding stroberi kelapa mudanya sudah siap untuk dinikmati. Tadi saya masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 30 menit saja ya. Membuatnya pun sangat mudah, hanya diaduk-aduk saja. Tampilannya juga cantik dan rasanya tentunya enak banget dan juga segar.
Saya akan ambil satu ya teman-teman, kemudian kita akan cobain. Rasanya enak banget, seger. Rasanya pas banget perpaduan antara stroberi dan juga kelapa muda, manisnya juga sangat pas.